Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, buah karya dari Fadilatul Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke matan berikutnya, wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Bukti adanya orang-orang musyrik yang menyembah para nabi, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu, dan ketika Allah bertanya, ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, putra Maryam, a anta qulta linnasi, apakah kamu pernah berkata kepada manusia, ittakhaduni wa ummi, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini sebagai dua Tuhan, sebagai dua sesembahan, min dunillahi, selain Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau, tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu, jika dahulu aku pernah mengatakannya, faqad alimtahu, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang diriku, wala a'lamu, adapun aku tidak tahu banyak, ma fi nafsika, tentang dirimu, innaka, sungguhnya engkau, anta allamul ghuyub, maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Al-Maidah ayat 116. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Ma'lumun, telah diketahui, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa linnasi kaffatin, beliau diutus untuk seluruh bangsa manusia. Bu'itsa li bani Israila wal azami wasairin nasi, beliau diutus untuk Bani Israel, untuk orang Arab, untuk non-Arab, dan seluruh manusia. Al-Arabu fi jaziratihim makanu ya'buduna Isa alaihi salam illa makana minan nasara kanasara Najrana. Orang Arab yang berada di dataran jazirah, mereka yang tinggal di tanah Arab, di jazirah Arab, tidak ada yang menyembah Nabi Isa kecuali orang-orang Nasrani dari suku Najran. Fa innahum kanu 'ala an-nasraniyati wa fihi nasara bani Taglibi. Mereka beragama di atas agamanya Nasrani, akidah Nasrani. Dan juga ada Nasrani dari suku atau Bani Taglib. Wa yuqalu annahum yata'abbaduna bin nasraniyati illa hina ma yuriduna. Dan disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan keyakinan
Nasrani, kecuali saat-saat tertentu yang mereka tidak menampakkan sebagai orang Nasrani. Ya, di dalam sejarah orang-orang Nasrani pernah diajak berdebat dengan Rasulullah SAW sampai beliau mengajak untuk bermubahalah dengan membawa anak-anak dan anak mantu, anak kandung serta cucu beliau Hasan Hussein. Ya, siapa yang sesat, siapa yang menyimpang, siap untuk dilaknat. Akhirnya mereka ciut, ya, tidak mau menerima tantangan. Ya, mereka posisinya lemah, ya, terkadang tidak menampakkan, ya, karena sudah ketahuan, ya, mereka dimintai upeti atau jizyah, ya, daripada mereka diusir. Lakinan Nabiya, akan tapi Nabi SAW mab'utsun ila nasi kafatin. Ya, beliau diutus untuk seluruh manusia, termasuk orang-orang Nasrani dari suku Najron dan Bani Taglib. Wa ila haula'il ladzina ya'buduna al-Masiha. Beliau diutus untuk mendakwahi orang-orang yang menyembah Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Dzakarallahu jalla wa ala maqalahu, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, anta qulta lin-nasi, apakah engkau Nabi Isa pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikan aku wa ummi dan ibuku ilahaini sebagai dua Tuhan min dunillah selain Allah. Maka jawabuhu annahu lam yaqul illa ma amarahullah. Maka Nabi Isa memberikan jawaban, tidaklah beliau mengatakan melainkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tidak pernah beliau meminta atau mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya. Wa anna Allah ya'lamu ma fi nafsihi fadlan amma qad yaquluhu. Allah SWT lebih tahu tentang dirinya dari apa yang diketahui oleh Nabi Isa. Dari apa yang diucapkan oleh Nabi Isa, Allah lebih tahu. Wa huwa la ya'lamu ma fi nafsillah. Dan sebaliknya Nabi Isa tidak terlalu begitu banyak tahu tentang Allah. Allah itu banyak yang belum kita ketahui. Ya. Hakikat Allah itu banyak yang belum kita ketahui. Kita hanya mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matan berikutnya, wa dalilus salihin, salihin qaulu ta'ala. Bukti adanya orang-orang musyrik yang menyembah orang-orang soleh. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata. Mereka orang-orang musyrik berdoa mencari untuk menuju Tuhan mereka, mencari apa? Al-wasilata. Wasilah. Wasilah di sini dipahami oleh orang musyrik dengan pemahaman yang tidak benar. Mereka menganggap wasilah di sini adalah orang-orang soleh. Ayyuhum, mereka mencari siapa yang paling aqrab, paling dekat. Ya. Siapa yang paling dekat? Kemudian mereka mencari, ya, makam orang-orang soleh. Wa yarjuna rahmatahu, dengan berharap mendapatkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut dengan azabnya. Adapun ahlu sunnah, orang-orang yang bertauhid, memahami wasilah di situ adalah dengan melakukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dekat dengan Allah, ya. bukan dengan mencari kuburan orang-orang soleh, ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu taala, an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana anna man kanu qablana ya'buduna salihina. Ya, beliau telah menjelaskan bahwa sebelum zaman beliau hidup,
ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Wa ja'a dzikru wadda wa yaghus wa yaghutsa wa yauq wa nasra, yaitu disebutkan orang-orang soleh yang memiliki nama Wadda, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, anna haula'i asma'u qaumin solihina, ya. Mereka ini adalah nama-nama di zaman kaumnya, eh, termasuk kaum yang soleh. Kanu fi qaumi Nuh, hidup di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, ya. Wadda, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ini adalah orang-orang yang pernah hidup di zaman Nabi Nuh, sudah mati. Lama matu, kemudian mati, suwiro ulaika, digambarlah wajah-wajah mereka, aswaro, yang menjadi foto-foto hasil lukisan tangan, ya, lahum, mereka melakukannya, ya, untuk apa? Liyatadzakkaruhum, untuk mereka kenang, untuk mereka ingat kesolehan mereka, ketakwaan mereka. Summa soru ya'budunahum, lalu kemudian pada akhirnya kaumnya Nabi Nuh menyembah orang-orang soleh yang bernama Wadda, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Wal Arabu intasarat fihim hadhil asma'u. Nama-nama ini kemudian tersebar, ya, di kalangan orang Arab. Famanil Arabi man kana yusamma abda Yaghus. Ya, di antara mereka ada yang disebut penyembah Yaghus fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Ka ahadi suyuhil qabailil yamaniyati, seperti salah seorang sesepuh dari kabilah orang-orang Yaman, alladzi usira fi harbi Kilab, yang tertangkap di peperangan Kilab. Wa qutila, dan dia pun terbunuh. Wa huwa yaqul, sebelum dibunuh ia mengatakan, ia bersyair, ama'saro taimin qad malaktum fa'as jihu fa inna ahakum lam yakun min bawaiyan ay anal maktulu laisa limisli kafa'atan. Apakah orang-orang Taim, suku asli Mekah, ya, sungguh aku telah menguasai kalian, pernah menguasai kalian dahulu. Maafkanlah, sungguhnya saudara kalian bukanlah bagian dari bawai. Aku adalah orang yang akan dibunuh, ya, tidak sepadan dengan yang semisalku. Ya, jadi sebelum mati bersair terlebih dahulu. Bahkan yusamuna abda Hubal, ada juga di antara orang-orang Arab menyembah Hubal. Kama yusamuna fi qura Makkah, ya, sebagaimana disebut di wilayah kota Mekah, Abdul Uzza wa Abdul Lata wa Abdul Manat, ya, menyembah Uzza, menyembah Lata dan penyembah Manat. Ya, tiga-tiganya ini adalah pohon, batu dan jin yang dianggap bisa dijadikan perantara dalam meminta qurbah dan syafaat. Wa dalilul ahjar wal asjar, dalil adanya orang-orang musyrik yang menyembah batu dan pohon. Firman Allah Ta'ala surat An-Najm 19:20. Afara'aitum Lata wal Uzza wa Manata, apakah bagi kalian pantas Lata, Uzza dan Manat, ats-tsalisatal ukhra, sebagai Tuhan, tiga Tuhan selain Allah. Kila hadhil asya'ul ats-tsalasatu Manat min wal Lata minal ilah wal Uzza minal aziz wa Manat sakhratun kanat tu'badu fi bani Hudzaila. Hudzaila. Disebutkan bahwa tiga berhala tersebut, tiga sesembahan tersebut, Manat, ya, yang berasal dari, ya, urutannya adalah Lata, ini plesetan dari al-ilah, dari sesembahan. Uzza ini plesetan dari aziz. Jadi mereka menyelewengkan nama-nama Allah, al-ilah, al-aziz, ya.
Manat ini adalah purwarupa sokhroh, ya, bentuknya eh, yang terbuat dari batu, ya. Disembah oleh Bani Huzail. Adapun Lata, Lata ini walatu rojulun kana yalutu linnas. Lata ini walata, ya, laki-laki yang dahulu sering memberikan adonan asawi koroti untuk manusia, untuk jamaah haji. Summa azzamuhu, kemudian orang-orang sepeninggalnya menghormatinya, memuliakannya, liisani, karena kebaikan-kebaikannya. Wasara yu'badu, kemudian ia disembah fil maudi alladzi kana fihi, di tempat, ya, Lata itu dimakamkan. Wa amal Uzza fasyajaratun bi qurbi Makkah. Adapun Uzza ini adalah pohon yang dikeramatkan dekat kota Mekah, di Tariqi Jeddah, di jalan Jeddah. Wahia allati ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan atau mengutus Khalid bin Walid liyaqta'aha, untuk menebangnya, ya. Di dalamnya ada jin penunggunya, dan jin penunggunya mati. Selanjutnya, summa fil asril akhiri alladzi qama bid'awati fihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian di zaman akhir, di saat tegaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kana nasu fi wastil jazirati yataqarrabuna ilal asjari. Ada di zaman beliau mendakwahkan tauhid, manusia yang menyembah pohon, bertakarub kepada pohon di pertengahan daerah Jazirah Arab. Ada juga watal taji'u anna an-nisa'u, ada para wanita berlindung ila ba'din, kepada sebagian. Wahwilan nahlu, maka pohon kurma itu dipindahkan. Tatlubu minhu, ya, para wanita berdoa kepada pohon kurma tersebut, tahqiqul hamli, dengan harapan cepat diberikan momongan, ya, cepat hamil, ya. Mereka mengkeramatkan pohon kurma. Ada yang sampai mengkeramatkan pohon kurma. Pohon kurmanya dipindahkan, kemudian disembah, ya, diminta sebagai wasilah agar keinginan hamil dipenuhi, ya. Oke, dalika, dan permohonan-permohonan lainnya. Wakila, dan ada yang disebutkan juga, wallahu alam, dan Allah lebih tahu. Inna daqiqo an-nakhlati, ya, semacam tunas, ya, tunas bagian dari pohon kurma, sinwun, ya. Tunas pohon kurma, annahu yufidu fi musaidatir rijal, ya. Diyakini bisa memberikan faidah kepada permohonan para laki-laki alal ikhsabi, ya, untuk kesuburan uh, kejantanan pria, wal injabi, sehingga bisa menghasilkan anak yang banyak, ya, reproduksinya bagus, dengan cara apa tadi, meminta kepada pohon kurma. Wallahu a'lam, ya. Jadi masih ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang-orang yang mengkeramatkan pohon. Kemudian berikutnya, matan berikutnya, wa hadis Abi Waqid al-Laisi, ya, hadis yang datang dari sahabat Abu Waqid al-Laisi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi, ilal Hunainin, ke daerah Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun, dan pada saat itu masih ada orang-orang musyrik yang memiliki pohon
yaqufuna indaha, ya mereka sering melakukan aktivitas bermalam, beritikaf di pohon tersebut. Wa yunawwituna biha, dan menggantungkan di pohon itu aslihatahum, senjata-senjata mereka. Yuqalu laha, dinamakan Datu Anwar. Pamarona bisidratin, rombongan Abu Waqid al-Laisi bersama dengan Nabi melewati pohon tersebut. Fakulna, lalu kemudian kami meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alana data anwat kama lahum data anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami datu anwat seperti datu anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullah taala, hadhihi syajaratu fi jahiliyati yu'likuna biha aslihatahum lil barakati liyatahaqqaqa lahum an-nasra fi harbihim, ya. Pohon tersebut di masa jahiliyah tempat menggantungkan senjata-senjata orang musyrik untuk mencari keberkahan agar mereka mendapatkan pertolongan di dalam peperangan. Yaqulu Abu Waqid radhiyallahu anhu, ya, Abu Waqid radhiyallahu anhu menceritakan, lama marana biha, ketika kami melewati Datu Anwat, wa ra'ayna hadza syajarata, dan kami melihat pohon tersebut, wa ma yusna'u hauluha, dan di situ diperlakukan di sekeliling pohon tersebut ada yang beritikaf, ada yang menggantungkan senjata. Wa nahnu hadithi ahdi bil jahiliyah, dan kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari jahiliyah, baru saja masuk Islam maksudnya. Yakni laisu ba'idina amma kanu alaihi min ibadatil asnam wa tabarruki bil asjar. Ya, kami belum lama keluar dari menyembahan kepada patung, keluar dari mencari berkah dengan pohon. Wa hadhihi syajaratu tusamma datu anwar. Pohon tersebut dinamakan dengan Datu Anwar. Qalu, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alna data anwar, buatkan kami Datu Anwar. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaha as-sananu, sungguhnya yang kalian ucapkan itu adalah as-sananu, adat kebiasaan yang buruk, adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Qultum walladzi bi nafsi, kalian telah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang kalian katakan itu kama qalat Banu Israil li Musa, ada kemiripan dengan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya, Rasulullah dalam satu riwayat beliau mengucapkan takbir, mengucapkan subhanallah karena terkejut, ya, terkejut dengan perkataan Abu Waqid al-Laisi dan teman-temannya, yang baru saja keluar dari kekafiran, mengeluarkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Ya, tentu saja Rasulullah terkejut. Beliau membawakan dalil surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan. Ya, Bani Israel berkata kepada Musa, buatkan kami satu Tuhan, satu berhala, kama lahum alihah, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki banyak berhala. Banu Israil lama istajul bahr ba'da anna amarallahu Musa alaihi salamu an yadriba al-bahra bi asahu fa anqalaqal bahra wa sara isnai asyrata tariqan wa sara al-ma'u kulli firqin minhu qataudil azim. Ya, Bani Israel ketika berhasil menyeberangi lautan, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan lautan tersebut dengan tongkatnya, kemudian lautan terbelah menjadi 12 jalan, dan air itu, ya, menjadi beberapa terowongan, ya, seperti gunung yang sangat besar, ya, terowongan, ya, menggunung, ya, bagian bawahnya yang bisa dilewati antara jalan dengan jalan yang lain itu seperti gunung. Kal jabalil ali lama naju, ya, seperti gunung yang sangat tinggi, mereka selamat sampai, ya, ke dataran Jazirah Arab dari Mesir, ya.
Wajawazna bi Bani Israel. Ketika kami selamatkan Bani Israel, al-bahra menyeberangi lautan, fa'atau ala qaumin. Bani Israel mendatangi suatu kaum yaqufuna ala asnamin. Mereka melihat orang-orang musyrik masih menyembah patung lahum yang dimiliki oleh mereka. Qalu, lalu kemudian Bani Israel spontan berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kami satu berhala kama lahum alihah, sebagaimana berhala yang dimiliki oleh mereka. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala innakum, sungguhnya kalian qaumun tajhalun, kaum yang bodoh. Ya. Jadi ucapan yang mengandung kesyirikan itu adalah ucapan bodoh. Ucapan yang menyalahi ajaran tauhid, ucapan yang bodoh. Inna haula'i mutabarra'un, sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan dengan sebab kebiasaan yang ada pada mereka, yaitu kebiasaannya apa? Kebiasaan suka mengkeramatkan atau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Wa batilu, dan sia-sia makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau kita meniru Bani Israel yang meminta ilah, maka kita pun nasibnya sama. Sia-sia apa yang sudah dilakukan. Ya, karena kesyirikan itu bisa menghapus seluruh kebaikan kalau tidak bertobat. Lamma qala ashabatu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ketika sahabat berkata kepada Nabi, hadhil maqalata, sejenis perkataan yang diucapkan oleh Bani Israel, maka Rasulullah membantah, inna asananu, sungguhnya yang kalian ucapkan itu adalah adat kebiasaan dulu semasa kalian di jahiliyah. Ya. Namanya juga orang masuk Islam, kebiasaan-kebiasaan lama itu belum tuntas untuk dibersihkan. Belajar tauhidnya masih belum belum mendalam, masih baru saja belajar. Wa hadisul akhir, dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, litatabi'anna, ya, litatabi'anna sanana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidup, adat istiadat orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati, hadwal quddata bil quddati, ya, mengikuti kebiasaan mereka setapak demi setapak. Ya. Ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah. Hatta lau dahulu jahrul dobi, sampai orang-orang musyrik itu masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan ikut masuk bersama mereka. Ya. Dan apa yang diprediksikan oleh Rasulullah banyak terjadi. Ya. Orang-orang Muslim yang tidak kuat akidahnya, yang lemah tauhidnya, yang tidak mau belajar tauhid, yang tidak mau belajar akidah salaf, sangat mudah mengekor, meniru-niru, mengikuti gaya hidup orang-orang musyrik, sampai mereka masuk ke lubang biaya pun diikuti, dari mulai bicaranya, pakaiannya, makanannya, fashionnya, ditiru. Padahal yang ditiru tersebut terkadang mengandung banyak kesyirikan. Ai anna ma hasala fil umami sabiqati min dalalati sayahsulu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa qad hasala syai'un katsirin min dzalika wa qad ya'ti syai'un lam nasma'u bihi wa lam narahu wa nas'alullah al-hidayata li ibadihi jami'an. Ya. Artinya apa? Apa yang terjadi di umat sebelumnya, yaitu penyimpangan-penyimpangan, maka itu pun akan terjadi di umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Banyak sesuatu yang terjadi, ya, penyimpangan-penyimpangan mengikuti orang-orang musyrik, sesuatu yang datang yang belum pernah didengar dan belum pernah dilihat. Ya, banyak kaum muslimin yang akidahnya terkikis
sedikit demi sedikit, kemudian mengikuti tata cara beragamanya orang-orang musyrik. Dan kita mohon kepada Allah petunjuk. Semoga hamba-hamba Allah, semoga kaum muslimin mendapatkan hidayah. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Lanjutan dari kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda sesembahannya. Dan ini menjadi bantahan bahwa tidak benar kalau kesyirikan itu hanya diidentikan dengan menyembah patung. Ya. Jadi kesyirikan itu bermacam-macam. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon, patung, bahkan ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan yang memberikan kabar seperti itu adalah Allah sendiri di dalam ayat-ayatnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan imunitas tauhid kita, akidah kita, agar sampai kita jangan mengikuti tradisi atau keyakinan orang-orang musyrik, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.